Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, selawat manakah yang bagus kita amalkan? Selawat manakah yang paling bagus kita amalkan? Apakah selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau selawat Ibrahimiyah? Jawaban singkat, Ustaz. Selawat hari ini kita dapati ada yang datang dari Nabi dan ada pula selawat rekaan daripada orang-orang alim zaman silam. Tidak salah. Sebab selawat itu doa. Bagaimana kita boleh berdoa, kita boleh reka dan karang sendiri. Tidak salah. Cuma bila ditanya mana yang paling bagus, tentulah selawat yang diajar oleh Rasul. Selawat yang diajar oleh Rasul ada bermacam-macam. Ada 6, 7. Yang warid, yang datang dari Nabi secara sahih. Ustaz ada tulis di dalam kitab Pedoman Salat dalam bab selawat. Ustaz buat contoh. Ketika turun ayat 56 surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat 56 surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke atas Nabi. Allah dan malaikat bersalawat ke atas Nabi. Lalu Allah teruskan, orang-orang beriman, berselawatlah, beri salamlah kepada Nabi. Ketika turun ayat ini, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, berdasarkan ayat itu kami disuruh agar memberi salam dan selawat kepada Tuhan. Bagaimana cara memberi salam? Tuhan dah ajar. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kaifa nusalli alaik?" Macam mana cara kami bersalawat kepada Tuhan? Nabi jawab, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Katakan olehmu, ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oleh sebab itu kalau ditanya tadi, bagus tak kalau kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Bagus, sebab Nabi yang ajar. Tapi kata ulama, ada lagi selawat yang diajar oleh Nabi lebih lengkap dan lebih sempurna. Sebagaimana yang kita baca pada tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lagi bagus, lagi sempurna dari yang pertama. Ada lagi yang terbagus. Karena yang ketiga ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua tadi Muslim saja. Apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lagi bagus. Hamidum Majidnya disebut 2 kali. Sila baca pada buku yang Ustaz tulis. Okey,
Dah terjawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Saya dapati, Pak Ustaz, salah satu nama Allah Muhit, yaitu Maha meliputi. Ahata yuhitu. Muhit, meliputi. Sebagaimana di dalam ayatul kursi, ada kata-kata yuhitun. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak meliputi ilmunya kecuali apa yang Allah telah ajar kepadanya. Jadi muhit itu maha meliputi. Betulkah ia termasuk Asmaul Husna, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, Al-Muhit, betul. Ia adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Kalau ditanya mengapa tidak terdapat dalam buku yang Ustaz tulis, Ustaz dah jelaskan. Pada lebih kurang 90 muka surat yang pertama, sebelum kita bahas satu demi satu, Allah, Rabb, Rahman, Rahim, 93 muka surat sebelumnya itu menjelaskan. Sila baca. Para ulama berbeza pendapat tentang nama-nama Allah. Sebenarnya nama Allah bukan hanya 99. Lebih daripada itu. Cuma ada yang berpendapat begini, ada yang berdapat begini, ada yang berdapat begini. Tentang nama Allah Ad-Dayyan, tentang nama Allah Al-Muhit, tentang nama Allah Rabb, tentang nama Allah banyak lagi. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Ustaz tidak mau bincang dalam kesempatan ini tentang pandangan mereka. Ada yang mengatakan itu hadisnya kurang sahih. Ada yang mengatakan hadis itu sahih. Perbezaan itu biasa. Sebab semua kita tahu hadis berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran semuanya sahih. Al-Quran semuanya meyakinkan. Tapi hadis-hadis Nabi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang daif, ada yang maudhu'. Jadi pembahasan itu sangat luas. Yang penting dalam buku ini Ustaz sebut 99. Itu pun dah cukup. Sebab syarat masuk syurga mesti tahu 99. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma." Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menguasainya, dia layak masuk syurga. Menguasai itu ada 3 makna. Dia mesti tahu 99. Yang kedua, dia mesti faham maknanya. Dan yang ketiga, dia berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Okey, itu jawaban Ustaz sepintas lalu. Pak Ustaz, cucu saya akan ke UK malam ini untuk teruskan studinya. Dan dihantar oleh ibu bapaknya ke UK. Berangkat malam ini. Pertanyaan saya, anak dan kedua ibu bapaknya itu berangkat bersama. Cuma anak dan menantu
akan berada di sana selama 3 minggu. Bagaimana dengan salat anak dan menantu yang akan berada di UK selama 3 minggu? Dan bagaimanakah dengan salat cucu saya dalam perjalanan? Mohon pencerahan. Lebih kurang begitu pertanyaan seorang nenek atau opah minta penjelasan. Lalu Ustaz kata, nanti Ustaz akan jawab supaya yang lain juga dapat manfaat. Hadirin dan hadirat, Ustaz sebenarnya sudah tulis di dalam buku Pedoman Salat Musafir. Bila safar atau traveling, ada keringanan yang diberi oleh agama. Pertama namanya jamak, salat jamak. Yang kedua, qasar. Jamak dan qasar. Cuma kebolehan jamak ini lebih luas berbanding qasar. Jamak menghimpunkan 2 salat dalam satu waktu. Kalau dihimpunkan pada waktu pertama namanya jamak takdim. Bila dihimpunkan pada waktu kedua namanya jamak takhir. Dua-dua boleh. Bila salat 4 rakaat dilakukan dalam perjalanan namanya qasar. 4 rakaat jadi 2. Qasar maknanya pendek. Kalau jamak menghimpunkan, qasar maknanya memendekkan. Yang 4 jadi 2. Kebolehan jamak banyak. Karena musafir, karena hujan, karena ketakutan, karena sakit, dan karena hajat. Tentang musafir, tentang hujan, tentang takut, itu banyak dalilnya. Cuma hajat macam mana, Pak Ustaz? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat jamak di Madinah. Bukan karena musafir, bukan karena hujan, bukan karena takut. Dan buat jamak Maghrib dan Isya. Isya 3, Maghrib 3, Isya 4. Di Madinah. Bukan karena safar, bukan karena takut, bukan karena hujan. Hadis sahih. Lalu Abdullah ibnu Abbas ditanya, mengapa baginda buat begitu? Abdullah ibnu Abbas hanya menjawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Dengan kata lain, Nabi perlu berbuat demikian. Karena ada keperluan. Oleh sebab itu, apabila terjadi kunduri kawin, yang biasanya akan melayan tetamu dari jam 12 hingga habis asar, bagi pandangan Ustaz tidak salah. Masuk saja waktu zuhur, suami masuk buat jamak takdim. 4 zuhur, 4 asar. Selesai, istrinya pula masuk buat 4 zuhur, 4 asar. Sehingga tak perlu nanti sibuk ketika asar untuk salat lagi. Itu namanya keperluan. Apatah lagi kenduri kawin kan kadang-kadang sampai 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, bukan tiap minggu. Ini pandangan Ustaz, itu dibolehkan karena keperluan.
Tapi qasar tidak. Qasar hanya untuk safar sahaja, traveling. Karena sakit ke, karena hujan ke, lalu tidak qasar, tak boleh. Kebolehan qasar hanya bila musafir sahaja. Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan opah tadi. Anak dan menantu, walaupun berada di UK, selain dalam perjalanan, berada di UK 2-3 minggu, pada masa itu, dibolehkan mereka jamak dan qasar. Sebab kata Imam Ibnul Qayyim, membatasi kebolehan jamak hanya 3-4 hari, dalilnya tidak kokoh, dalilnya tidak kuat. Semua kita tahu ada pandangan itu. Kononnya Nabi pernah pergi ke Mekah lalu buat jamak selama 3 hari. Itu karena Nabi datang 3-4 hari. Bagaimana kalau Nabi datang lebih dari itu? Bagaimana Nabi buat jamak qasar 15 hari sempena penaklukan kota Mekah. Nabi buat jamak qasar sempena perang Tabuk. 18 hari. Atas sebab itu, kesimpulannya, mereka boleh buat walaupun lebih dari 3 hari. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, malah kalau kita baca riwayat para sahabat yang pergi berniaga, sampai berbulan-bulan mereka buat jamak qasar. Wallahu a'lam. Hanya saja pandangan Syekh Al-Utsaimin, seorang ulama besar dari Arab Saudi, Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, bila sudah berada di tempat yang dituju, kita tidak begitu sibuk dengan kerja-kerja harian. Rehat saja. Sebaiknya jangan buat jamak. Cukup buat qasar saja. Zuhur pada waktu zuhur, buat 2 rakaat. Asar pada waktu asar, buat 2 rakaat. Isya pada waktu isya, buat 2 rakaat. Begitu pandangan beliau. Sebab jamak bila diperlukan saja. Umpamanya kita dah sampai di sana, mau shopping. Kita sampai di sana, mau jumpa kawan, memakai kenderaan, menyulitkan bila kita tidak buat jamak. Nah, jamaklah ketika itu dan qasar. Tapi bila tidak ada keperluan, hanya ada di rumah saja, better buat qasar saja pada waktunya. Adapun tentang cucu tadi, dalam perjalanan menuju ke UK, beliau buat jamak qasar sangat digalakkan sebab itu rukhsah. Tetapi karena ada niatnya untuk berada di UK selama beberapa tahun, itu maknanya dia sudah akan menjadi mustautin. Dia sudah berdomisili, bertempat tinggal selama bertahun-tahun. Nah, bila ada niat itu, okey. Bagi cucu tadi, sebaiknya jangan buat jamak qasar. Sebab kebolehan untuk dia sudah berakhir. Kecuali kalau dia berada di UK, ingin pergi ke kota lain, ingin pergi ke tempat lain, itu berlaku lagi hukum jamak qasar. Atau bila merasa kesulitan, lebih-lebih lagi. Kadang-kadang, sebagaimana Ustaz ditanya, student yang ada di Kanada, kadang-kadang waktu
dari satu waktu ke waktu yang lain. Tak sempat kita nak buat salat. Jarak antara satu salat dengan salat yang lain sangat dekat. Sedangkan ketika itu kita ada kelas. Kita mesti masuk ke dalam kelas. Nah, itu dikecualikan. Itu dikecualikan. Itu namanya menyulitkan apabila tidak jamak. Nah, buatlah jamak walaupun kita sudah berada di UK. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Soalan saya ini tidak ada kaitan dengan agama. Soalan saya ini tidak ada kaitan dengan soalan agama, tetapi tentang perkembangan di Batam. Allahu Akbar. Tentang rampasan tanah orang-orang tempatan, Rempang. Betul? Kalau Ustaz boleh bagi pencerahan tentang situasi di sana dari persepsi Ustaz. Kita di sini tengok video dan YouTube saja. Kadang-kadang itu tak faham pun apa yang tertulis. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu berdasarkan akhbar, cetak, televisyen, radio, media sosial, semua kita tahu apa yang berlaku di Rempang. Setahu Ustaz, Ustaz pun tahu berdasarkan berita yang Ustaz dengar dan baca. Dan sesekali mendapat telefon daripada Batam, bahwa kawasan Rempang ini, dia adalah salah satu kawasan di Batam. Itu sebabnya menjadi objek wisata. Ada jembatan yang menghubungi 3 pulau. Namanya Barelang. Ba Batam, Re Rempang, Lang itu Galang. Jadi short formnya Barelang. Karena dia menghubungkan 3 pulau. Ba Batam, Re Rempang, Lang Galang. Khasnya Rempang ini, yang Ustaz dengar, diduduki oleh lebih kurang 10,000 penduduk yang terdiri daripada 16 perkampungan. Itu mau diambil oleh pihak pemerintah untuk diserahkan kepada satu syarikat milik Cina untuk dijadikan fabrik atau kilang kaca terbesar di dunia. Ringkasnya, apa yang Ustaz tahu, penduduk tidak mau digusur atau dimusnahkan perkampungan mereka. Sebab itu adalah kampung asli. Sudah wujud sebelum Indonesia merdeka. Dan dalam peraturan di Indonesia, dusun-dusun tersebut tidak boleh diambil begitu saja tanpa persetujuan penduduk setempat. Begitulah, Ustaz tak mau bercakap terlalu detail. Sungguh banyak pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin agama di Indonesia dari bermacam-macam pertubuhan, simpati dengan nasib orang Rempang dan minta jasa baik pemerintah supaya jangan digusur, jangan mereka dipindahkan ke tempat lain. Wallahu a'lam apa yang akan terjadi. Itu sebabnya sila ikuti 2 video yang Ustaz masukkan dalam grup.
Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan kita apa kesannya apabila daerah itu diserahkan kepada syarikat milik Cina. Sila dengar baik-baik dan ambil pengajaran bahawa perkara yang sama juga boleh terjadi untuk kita di Malaysia. Sila fikirkan. Dengan kata lain, walau bagaimanapun pentingnya kita belajar agama, kita juga perlu belajar tentang politik. Jangan sampai buta politik. Wallahu a'lam.